Hello everyone, whoever you are, wherever you are, and whenever you listen to my podcast. Please believe that you're not alone in this world. Thanks. Hello, welcome back to Sinatop Podcast. Dan sekarang sudah ada bersama kita Lukman Aljundi. Apa sih beliau lakukan, apa sih yang ingin beliau ceritakan ke kita. Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja kita memperkenalkan teman kita Kak Lukman Aljundi. Hey, welcome Kak. Hello everyone. Thank you so much yang Ade Herlin yang udah ngundang gue hadir di podcastnya. Jadi Syacan Hanar buat gue untuk gabung. Thank you so much guys. Di sini Lukman. Gimana? Jadi apa nih yang bakal kita bahas hari ini? Ya, untuk yang akan kita bahas hari ini lebih kayak membahas turning point of life gitu ya, dan apa sih mungkin ada pesan-pesan atau kebaikan-kebaikan yang bisa dari kita kakak itu nantinya. Ya mungkin untuk lebih jelasnya kita bisa langsung masuk detailnya yang udah ada pertanyaan-pertanyaan masuk dan aku rangkum juga gitu ya. Udah ada banyak pertanyaan masuk berarti. Sudah banyak. Oke. Pertanyaan pertama nih, apa sih hal yang paling membuat kakak merasa down dan mungkin kayak you've lost everything in your life or something like that, or ya? Iya benar. Point. Karena jatuhnya turning point ya, jadi kayak yang kita tuh ngerasa ngedown banget dan butuh waktu yang cukup lama ya buat kayak bangkit dari hal tersebut ya, entah depresi atau sedih atau apapun itu gitu Kak, gitu bukan sih? Gitu ya. Jadi mungkin kalau ngomongin turning point kayak manusia tuh katanya ada yang bilang itu tuh 7, tapi gue bukan orang yang mengimani 7 itu sih, jadi takut rukun iman jadi 7, makanya khawatirnya adalah yang paling pertama tentang bagaimana proses perjalanan, dan kalau ngelihat dari masa lalu mungkin too much ya, jadi artinya aku coba yang paling terdekat aja. Jadi memang turning point di sini dulu pernah banget, intinya percaya sama seseorang yang dulu kita bangun bisnis bareng, dan ternyata tuh ibaratnya ya memang kadang kalau mungkin nggak tahu ya, kalau aku pernah baca di suatu cerita, kalau kamu mau lihat cowok yang sebenar-benarnya cowok adalah ketika dia punya jabatan dan dia punya uang gitu. Jadi kalau misalkan ibaratnya mungkin di awal-awal ketika dia masih belum punya uang sama sekali atau masih sama-sama berjuang, katanya nggak akan kelihatan gitu. Tapi ya attitude ketika memang dia udah memiliki segalanya, itulah aslinya dia sih gitu. Tapi ya walam bisawab. Cuman itu terjadi sih sama kehidupan aku di sebelumnya. Maksudnya ini terjadi masih baru tahun kemarin gitu, jadi belum lama ini, tahun kemarin lah. Jadi pas tahun 2000 kita bikin bisnis bareng dan ngerasain ya dimana ketika seseorang yang kita anggap jadi sebagai sahabat atau bahkan dianggap sebagai saudara ya, karena mungkin saking dekatnya, bahkan dekat sama keluarganya gitu, jadi tahu keluarganya siapa aja, dan itu tuh ibaratnya ketika dia lagi ketika ada lagi struggle. Dulu aku pernah kerja di perusahaan Jepang dan aku ajak dia gabung di bisnis aku yang selanjutnya. Nah, setelah bisnis itu berkembang, ternyata dia menjadi salah satu orang yang memprovokator tim aku di perusahaan yang dulu. Jadi aku pernah diminta untuk turun jabatan sebagai direktur
karena dibilang masih muda lah, karena pengalamannya masih minim lah, terus juga karena banyak banget lah kayak underestimate kalau gue tuh ya Allah masih bocil lah gitu kan. Jadi akhirnya tuh bahkan dulu pernah sempet tim aku nangis gara-gara disangkanya tuh aku yang bener-bener yang lepas jabatan gitu, padahal diintimidasi sama orang tersebut, dan orang itu adalah orang yang selama ini gue hormatin banget gitu. Dan pas diklarifikasi ternyata orang yang jadi dia tuh mengatasnamakan direktur utama kita. Jadi direktur kita ada 3 waktu itu, dan ada 3, dan ketika pada saat itu tuh semua orang yang nganggapnya itu gue yang keluar gitu, tapi ternyata enggak gitu. Jadi ternyata tuh ya kayak penekanan ya, kayak ditekan untuk gue keluar atau gue melepas jabatan jadi direktur atau dipindahkan, dan dia mengatasnamakan sebagai direktur utamanya, katanya direktur utamanya minta kayak gitu. Ternyata padahal bukan gitu, padahal itu adalah omongan dia sendiri. Ya kayak gitulah. Jadi dan itu tuh nggak cuma sekali 2 kali dalam perjalanan di perusahaan itu. Jadi itu 3 kali atau 4 kali lebih lah. Dan gue tuh kayak naif banget lah. Pokoknya kayak gitu. Jadi pada akhirnya perusahaan bangkrut dan kita harus merumahkan, nge-lay off karyawan dan dia menjadi orang yang ngomong ke salah satu sahabat gue juga kalau gue tuh mau di lay off gitu, karena kondisi saat itu tuh gue juga lagi kayak maksudnya saat kondisi saat itu tuh gue juga ceritanya panjang sih, tapi intinya adalah ketika proses perjalanan itu tuh pernah nggak sih datang ketemu orang yang kalau misalkan ngobrol nih sama teman sendiri, gue tuh bukan termasuk orang yang kalau misalkan ada masalah itu nyari-nyari ke orang lain. Jadi kalau misalnya gini, ketika nih katanya kata Herlin, lu tuh orangnya A, B, C, D, F, G, ya gue tanya langsung sama Herlin, gue nggak mau kata orang lagi gitu, gue langsung pastiin itu tuh bener Herlin yang ngomong apa orang lain nih kan gitu ya. Dan gue pastiin ke dia pada saat rapat dan pada saat meeting, dia bilang, pas gue ngomong berdua sama dia, enggak, saya nggak pernah bilang kayak gitu, itu mah dari tim bawah aja gitu kan. Nah ternyata pada saat meeting nih, disangka gue tuh dia orang yang bisa ngebela, ternyata enggak, ternyata orang yang paling ngejatuhin adalah dia gitu. Kayak gitu sih, kayak kalau ini gue ceritain itu bakal panjang banget, itu tuh kayak Korea. Tapi poinnya adalah gara-gara itu tuh kalau kita punya mindset bahwa ibaratnya ketika musibah menjadi hikmah dan hikmah menjadi berkah, itu sih yang gue rasain sekarang. Gara-gara itu gue jadi belajar tentang bagaimana nggak gampang percaya sama orang. Maksudnya konteks di sini nggak gampang percaya itu artinya ya gue nggak cuma sekedar dari penampilannya aja gitu, tapi gue benar-benar mendalami sebenarnya orang itu siapa gitu. Itu sih yang paling penting sih. Maksudnya itu bagi gue tuh itu sesuatu hal yang nggak diajarin di sekolah. Kalau di sekolah kita belajar dulu baru ulangan, ya nggak sih? Kita belajar dulu baru dapat ujian, tapi kalau di kehidupan tuh kita dapat ujian dulu baru belajar. Nah kayak gitu sih. Makanya itu menjadi sesuatu hal yang gue tuh sampai bahkan itu tuh setiap mau masuk kantor gue tuh nangis dulu di musola. Itu tuh sampai gue ibaratnya sujud dengan yang sangat lama. Terus juga pulangnya malamnya gue pokoknya tahajud sebanyak-banyaknya. Dan ya alhamdulillah sih Allah akhirnya memindahkan gue dan akhirnya gue keluar dan melepaskan segala saham yang ada di perusahaan tersebut. Ya udah gitu, kayak gitu. Jadi pokoknya salah satu yang bikin ngedown itu adalah ketika kayak kebayang aja nggak sih punya sahabat, punya seseorang yang dianggap partner gitu kan, ternyata dialah dalang dari semua kejadian brutal di perusahaan itu. Itu sih yang menurut gue agak sulit ya buat dimaafkan sih. Maksudnya kalau dimaafkan ya dimaafkan, tapi untuk bekerja sama lagi kayaknya I don't think so sih, kayak gitu. Ya trust-nya hilang gitu ya setelah kejadian itu terhadap orang. Iya pasti ya. Maksudnya itu tuh sebenarnya kejadian itu berkali-kali dan gue tuh juga sebetulnya memang berusaha untuk percaya lagi gitu. Tapi yang enggak tetap gitu. Maksudnya kayak ya gitu dikasih kepercayaan, ngulang lagi sampai bahkan teman gue pada saat dia di lay off gitu kan, padahal dia adalah orang yang pertama kali ngajak gue bikin perusahaan,
dia di layoff duluan sama itu orang, dia tuh ngasih rekaman ke gue gimana orang itu ngomongin gue di belakang gitu. Jadi itu sakit banget sih, maksudnya ya dari situ gue belajar bahwa ternyata ya oke. Jadi gue tuh diem tapi tuh notice gitu loh, kayak oh oke gitu. Karena pada saat kita di masa-masa yang saat itu, kita tuh bakal nginget banget semua orang yang ibaratnya saat itu adalah support kita, dan siapa yang pada akhirnya yang orang nggak peduli atau orang yang malah ibaratnya menunggangi hal-hal seperti itu. Kayak gitu sih. Jadi gara-gara itu gue jadi belajar ya tentang bagaimana pentingnya menjaga kepercayaan, bagaimana menjaga suatu attitude. Pokoknya kalau di buku di Simon Sinek tuh kalau kita lihat ya ada yang memang performanya bagus tapi nggak bisa dipercaya, itu akan jadi toxic. Percaya tapi performanya tengah-tengah gitu, itu yang harus dicari sih gitu. Jadi kalau punya tim yang memang dia performanya bagus tapi attitude-nya jelek, itu tuh dipecatnya 2 orang harusnya. Yang pertama adalah HRD-nya, yang kedua adalah orang itu, karena itu akan menjadi toxic sih. Kayak gitu sih, itu yang aku dapat. Jadi makanya yang gue dapat, jadi makanya pelajarannya banyak banget. Gitu guys. Kayak ini udah merangkum beberapa pertanyaan ya. Ceritanya tuh dari mulai the core problem gitu, kayak masalah utama dari yang kakak hadapi yang membuat down, benar-benar down, terus juga kayak gimana kakak bangkit dari itu, dan apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi gitu ya saat itu, dari mulai trust terhadap temen kakak tersebut gitu, terus juga kayak trust dari teman-teman lainnya atau environment yang lainnya gitu kan, sama mungkin juga kayak faktor ada keinginan yang kuat gitu kan untuk bangkit juga dari nggak mau yang ada di posisi itu selamanya gitu. Mungkin bisa dielaborasi atau ditambahin lagi apa sih yang, atau gimana cara kakak menemukan motivasi akhir bisa keluar dari perasaan, mungkin rasa kesel iya, mati ya gitu kan, sedih juga iya gitu saat itu, dan akhirnya kakak membangun atau membuat bisnis baru akhirnya. Iya benar. Jadi semenjak kejadian itu, kalau pertanyaannya adalah apa hal yang membuat kakak merasa down, yang pertama ya gara-gara memang dikhianatin ya kepercayaannya. Itu sih yang bikin ngerasa ih, kok dia gitu banget ya, kok lu gitu banget sih gitu. Jadi itu jadi suatu hal yang ngerasa pokoknya parah banget. Jadi setelah ngerasa down itu, ngerasa nggak, pokoknya udah nggak percaya lagi, itu tuh udah nggak ada, pokoknya gue tuh benar-benar mikirin gimana caranya gue bisa bangkit. Dan salah satu janji Allah adalah ketika kita sholat tahajud ya, ketika sholat tahajud itu kan salah satu janji Allah di sholat tahajud adalah ibaratnya menuju, kalau gue lihat di videonya Ustadz Adi Hidayat, adalah meninggikan ya, akan ditinggikan ke derajatnya gitu. Nah itu tuh gue kerasa banget, mungkin nggak instan plek gitu ya, maksudnya kayak nggak instan dia langsung gue langsung kayak set gitu, enggak gitu, tapi perjalanan, dan itu tuh selama seminggu penuh gitu. Makanya paling bahaya banget kalau misalkan kita nyakitin hati seseorang dan dia deket sama Allah, itu tuh bahaya banget cuy. Karena kenapa? Itu tuh apalagi apalagi ditikung di sepertiga malam. Karena kan kondisi saat itu, kalau dari hadis kan intinya Allah tuh ada di lapisan pertama ya, yang intinya tuh mendengar semua orang-orang yang bahkan manggil nama-nama kita gitu kan. Nah mungkin saat itu gue bangun ya, pokoknya gue nangis, gue berusaha banget, ya udah gitu. Nggak bisa. Pokoknya ciri manusia kuat itu adalah ketika dia udah nggak bergantung sama orang lain kan. Artinya ya udah sama Allah aja gitu. Jadi itu yang jadi titik dimana gue belajar kalau misalkan hal itu tuh bisa dibangun ketika kita punya mindset ya tadi gitu. Ya manusia kuat itu ketika manusia udah nggak bergantung sama orang lain sih. Poinnya itu. Jadi konteksnya adalah kita sadar ya kalau kita itu juga kita bakal akan sendiri, kita meninggal sendiri dan lain-lain.
Dan saat itu tuh satu kantor itu tuh gue jadi public enemy banget. Jadi kayak orang tuh nggak mau tahu dan mendengarkan kata dia, ya udah gitu. Jadi kayak gue mau ngomong sama siapa gitu, kalau bukan nama Allah gitu sih. Makanya itu adalah cara gue juga untuk gimana caranya bangkit, gimana caranya ketika gue punya mindset, apalagi memang proses itu nggak dibangun secara semalam. Orang sukses itu nggak dibangun secara semalam, SKS besoknya sukses gitu ya, enggak gitu. Tapi ya dibangun dari hal-hal tersebut. Gara-gara itu kan kita jadi sadar ya, maksudnya gara-gara itu kita ke shape itu bahasa Indonesianya tuh kebentuk. Jadi kita kebentuk sedemikian rupa. Bisa jadi kenapa kita dikasih masalah itu ya karena kita mau dinaikkan derajatnya itu kerasa banget. Karena kita dipersiapkan untuk itu gitu. Makanya itu menjadi hal yang dimana orang cerdas itu kan belajar dari pengalaman ya. Tapi orang yang jenius adalah belajar dari pengalaman orang lain gitu. Itu sih yang paling penting. Makanya gara-gara itu setelah kejadian itu ya. Jadi gue tuh sempat di turun lepas jabatan itu. Setelah lepas jabatan itu, gue tuh jadinya banyak belajar, banyak baca buku tentang kepemimpinan. Buku yang paling gue suka tuh John C. Maxwell, Simon Sinek, dan lain-lain. Akhirnya setelah itu baca Dave Ramsey, pokoknya semua penulis yang spesialis di kepemimpinan gue baca semua, gue lahap. Nah dari situ sih itu jadi turning point di mana gue masih ingat banget, gue pernah nulis ini di Medium. Jadi katanya gini, ketika kamu lagi down dan pertanyaannya kalau ibarat bola gitu ya, ibarat bola ketika kita jatuh ke bawah, kita tuh makin jatuh lagi ke bawah, makin kependem, atau sebagai bola loncat naik ke atas gitu. Nah itu sih yang jadi pertanyaan. Artinya kita tuh mau gimana? Kita mau akhirnya makin ngedown, makin ngendep di tanah, atau kita makin loncat ke atas, makin digituin ya makin naik ke atas kayak gitu. Nah itu pertanyaannya. Nah untuk bisa naik ke atas gitu, ya gimana caranya? Ya caranya dengan kita banyak belajar dari kesalahan, evaluasi diri. Intinya intinya kan ada dua hal ya di dunia ini. Ada yang bisa kita kontrol dan ada yang nggak bisa kita kontrol. Ya ketika orang-orang yang jahat itu pertama karena izin Allah, yang kedua itu juga dari kontrol kita gitu. Kita nggak bisa minta semua orang jadi baik ke kita, ya nggak sih? Tapi intinya kita jadi belajar gitu bahwa apa nih yang gue perlu evaluasi, bagaimana cara gue menilai seseorang, kan itu ya. Jadi pertanyaannya adalah seberapa banyak belajar kita ketika lagi di bawah, itu sih yang paling penting. Makanya orang-orang yang sukses itu yang gue baca adalah dia yang berimprovisasi setiap hari sih. Jadi dia nggak akan ngelihat kesalahan orang lain dan jadikan nasihat untuk diri sendiri, bukan untuk ditunjukkan untuk orang lain. Kan harusnya lu kayak gini, lu tuh sebagai partner terusnya gini, kan enggak. Tapi ya gara-gara itu gue jadi fokus sama diri gue, apa nih perlu gue yang kemarin kurang, kenapa orang itu bisa ngejatuhin gue. Ya dari situ gue jadi belajar bagaimana untuk bisa berkembang dan bagaimana caranya mengatasi kesalahan-kesalahan yang sebelumnya dilakukan. Itu sih yang paling penting. I see. Dari jawaban tadi tuh aku ngerasa itu udah cukup menjawab pertanyaan ketiga juga sih, karena di pertanyaan ketiga kita ini ada apa sih yang perlu kita tahu karena untuk menentukan langkah selanjutnya setelah kita gagal. Nah tadi kakak udah bilang tuh kalau untuk fokus ke diri sendiri, terus juga how to improve ourselves, kayak pengembangan skill, entah itu inner skills ataupun outer skills gitu kan. Dan aku rasa juga memang bener banget sih, nggak selamanya sesuatu dibawa pasti kayak kan. Mungkin aku tadi tiba-tiba pas kakak jelasin gitu ya tentang bola, aku pikir mungkin ini hukum gaya pegas gitu kan, kayak aku tiba-tiba kepikiran kayak gitu. Iya gitu. Fisika membuktikan kalau kita nggak akan selamanya di bawah kok. Walaupun aku anak psikologi. Pasti. Kalau tekanannya besar berarti Anda banyak gaya. Itu tuh juga bagus banget sih hukum fisikanya. Iya,
Kayak kita tuh kalau kita ngelihat dunia nggak dari sisi yang kecil gitu, nggak fokus ke diri kita, maksudnya tidak melihat apa yang kita rasakan tuh menyakitkan, paling menyedihkan gitu kan. Banyak orang-orang yang merasa gue paling menderita loh di dunia kayak gitu kan. Padahal kalau kita ngelihat in a bigger picture gitu, kayak pasti kita bisa belajar banyak hal gitu. Oh ternyata si ini ngalamin ini terus bisa jadi gini sekarang gitu kan. Ya banyak banget sih yang bisa dipelajarin, dan it's not enough to learn about everything in the world in a day gitu. Benar banget, kita harus nge-shape diri kita bukan hanya dalam sehari SKS gitu, tapi kita emang harus rajin, harus kayak apa ya istilahnya, konsisten. Nggak bisa kayak cuma sehari ntar hilang, sehari hilang gitu kan, berkelanjutan, nggak continue. Betul. Untuk pertanyaan keempat nih, kan tadi kakak udah jelasin tuh kayak faktor-faktor mungkin yang lebih kayak inner self gitu kali, yang dari dalam diri kakak gitu, kakak harus gitu. Ini kan kayak kepemimpinan dan kayak lagi. Nah kalau untuk faktor luar tuh apa sih yang paling berperan untuk motivasi kakak? Iya, kalau tadi aku ingat pertanyaan ketiga tuh tentang menentukan langkah ya. Jadi masuk ke pertanyaan keempat, aku mau ini tambahan untuk jawaban nomor 3. Jadi sebelum kita menentukan langkah, kita tuh gampang banget nggak sih ketika kita mau menentukan tujuan, lu mau kemana misalnya, gue mau ke Jakarta gitu, ya gampang. Kita tinggal kalau pakai Google Map, ibaratnya naruh ngepin ke sana langsung diarahkan menuju ke sana gitu kan. Tapi yang paling penting yang banyak kita lupakan adalah kita nggak tahu kita lagi di mana. Kita nggak tahu nih kita tuh sekarang lagi di mana sih lokasinya. Kan itu yang paling susah. Kalau nentuin tujuan kita semua gampang gitu. Tapi ketika kita nanya kita tuh lagi di mana gitu, itu yang paling penting. Makanya ketika kita lagi ada masalah, ya sering-sering banyak ngobrol sama diri sendiri, sering-sering banyak mengenal tentang diri sendiri. Karena dengan kita mengenal diri sendiri, ya kita mengenal pencipta kita sih. Itu yang paling penting. Artinya jangan cuma fokus kepada tujuan, tapi sadar kita tuh lagi di mana, kurangnya kita di mana, kemarin kesalahannya apa, sering-sering dievaluate sih. Maksudnya itu yang paling penting. Baru masuk ke nomor 4 ya, berperan faktor luar diri untuk motivasi. Jadi semenjak kejadian itu banyak sih orang yang jadi saat itu tuh gue peka, maksudnya kayak orang tuh sadar ketika memang apa ya peka nggak sih ketika kita lagi ngedown, kita sadar siapa aja yang memang support, yang literally support, mana yang cuma memanfaatkan di kondisi saat itu gitu ya. Jadi saat itu faktor luar lain yang bisa gue lakuin adalah ya gue datang ke majelis-majelis, makanya di Bandung ada Al-Latif. Jadi gue datang ke sana sambil dengerin tausiah gitu ya, Terus juga ya gue dekat sama orang-orang yang memang literally bisa support banget gitu. Ya cuman kan kita kadang kalau kondisi kayak gitu kita cuma pengen cerita ya. Artinya gue pengen, tapi pada saat setelah selesai cerita ibarat tempat sampah, kita keluarin sampahnya dulu. Maka dengan kita sampahnya udah keluar kan enak tuh ya kalau ada orang ngasih saran, nasihat dan lain-lain. Jadi sempat gue cerita ke beberapa orang dan mereka bilang ini tuh bahkan sama dosen sendiri ya. Ini tuh saya ngalamin ini tuh ketika usia saya berapa? 38 tahun gitu. Sedangkan usia kamu baru 24 tahun udah ngalamin masalah kayak gini gitu. Jadi ya ngomong-ngomong soal masalah, ngomong-ngomong soal ujian, pernah dengar di Al-Quran kan, Allah tuh tidak membebani suatu kaum, ibaratnya tidak membebani suatu masalah di luar dari kemampuannya gitu. Ya berarti ketika kita diuji dan orang lain, gue sih positifnya kayak gitu ya, ketika orang lain diuji pada usia segitu dan gue diuji pada usia 24 tahun, ya berarti Allah udah nganggap kalau gue pantas gitu. Allah udah nganggap kalau Allah tuh nganggap berarti gue dipercaya bahwa gue udah siap menghadapi masalah yang kayak gini gitu. Ya itu sih, jadi gara-gara itu kan jadinya akselerasi ya. Selain pertama tadi datang ke suatu tausiah, ngumpul sama teman, terus juga minta nasihat, banyak yang minta nasihat sih, apalagi sama guru, karena bagi gue guru tuh
seseorang yang, apalagi gue waktu itu jauh ya dari orang tua, bahkan berharap orang tua tuh nggak tahu masalah gue yang gue alami. Jadi ngobrol sama dosen, sama guru, yang bahkan sama rektor sendiri cerita gitu ya. Dan beliau support banget tuh. Iya, jadi beliau ngasih support banget, dan ya gitulah. Jadi kayak di situ ya udah gue sadar intinya tadi, kembali ke tadi ya, manusia yang hebat itu ya sebenarnya selain kita memang membutuhkan orang lain, tapi manusia yang hebat adalah ketika kita udah nggak bergantung sama siapapun sebetulnya. Ya gitu sih. Ya ketika memang sadar kita mesti butuh orang lain, ya butuh gitu. Tapi ketika kita udah menyerahkan itu sama Allah, ketika kita bersujud sama Allah, ya mungkin kita ngomongnya sama quote unquote adalah tanah, tapi kan langit yang mendengar. Itu sih yang paling penting. Wow, super sekali. Jadi kalau menurut kakak tuh kayak kalau faktor luar diri tuh ya pasti penting, cuma sifatnya kayak implementer gitu ya, kayak apa sih, lupa di istilah ada tapi aku lupa, kayak komplementer istilahnya kalau untuk keluar. Tapi kita tetap balik lagi harus punya pendirian dari diri sendiri gitu kan, kita mau kemana, seperti apa, dan mungkin itu atau ada yang salah. Benar karena benar setuju, karena memang faktor luar itu di luar dari tadi. Kita harus sadar faktor luar itu adalah di luar dari kuasa kita, di luar dari yang bisa kita kontrol, itu di luar dari kontrol kita lah. Kita harus menyadari itu dulu yang paling penting. Artinya sebenarnya yang lu butuhin itu apa? Makanya kan tadi kakak bilang ya, maksudnya kenapa orang ya gampang buat menentukan tujuan, tapi dia tuh suka lupa dia tuh sekarang tuh lagi di mana. Maksudnya di situ tuh konteksnya adalah dia harus tahu apa yang dia butuhin saat itu gitu. Dia tuh cuma sekedar butuh teman cerita kah, dia butuh nasihat apakah, itu yang harus diidentifikasi yang sebenar-benarnya. Apalagi ketika kita lagi down, jangan sampai kita salah langkah gitu, yang pada akhirnya beneran maksudnya kalau ngomongin masalah support, teman-teman gue tuh banyak orang yang ibaratnya ngajaknya tuh ke bar gitu, maksudnya beberapa gitu yang pada saat gue kemarin lagi down banget, tapi ya udah gitu ya, gue ngumpul nih di bar, tapi gue nggak minumnya aqua gitu, ya udah gitu. Maksudnya karena kita jadi sadar kita tuh yang kita butuhkan saat itu adalah teman untuk ngobrol, bukan pelampiasan dengan cara yang lain gitu loh. Itu sih yang paling penting. Dan tapi dengan kayak gitu kan kita sadar ya sebenarnya orang ini peduli banget, bahkan menjaga kita ibaratnya gitu ya. Artinya dengan gitu kan kita punya pendirian ya. Maksudnya ya tadi gitu, yang sebenarnya yang bisa ngontrol itu diri kita sendiri. Ya hidup kita doang yang bisa ngontrol gitu, nggak bisa orang lain gitu. Makanya itu sih yang paling perlu disadarin. Artinya kita sadar kalau kita tuh lagi di mana, kita sadar apa yang lagi kita butuhin, kita sadar seperti apakah seseorang yang ibaratnya kita butuhkan untuk mendapatkan nasihat. Dan pokoknya dari semua sebelum itu tuh kalau ibarat di komputer tuh kan kalau kita selalu mulai dari 0 ya, bukan dari 1 kan. Apa yang paling dari 0 ya adalah minta sama Allah untuk didekatkan kepada orang-orang yang tepat untuk kita diberikan saran atau nasihat itu. Itu sih yang paling penting. Aku pribadi juga hal yang mungkin early ya yang kayak gitu, kayak aku ngerasa attach atau aku ngerasa close friend sama seseorang atau sama sekelompok orang gitu, tapi ternyata aku selalu salah. Kalau aku ya udah suka gue, akhirnya ya gue gak bakal dengerin kata mereka gitu kan, daripada gue stres dengan kata mereka terus gue gak bisa berbuat lain, akhirnya terbatasi sama atau harapan cita-cita gue kayak gitu kan. Ya udah gak usah dengerin orang-orang yang mungkin bisa yang hanya ingin menjatuhkan kita, tidak membuat kita improve gitu. That's why betul. aku juga suka lihat gitu kan komen-komen kadang di YouTube, youtuber baru yang memang kontennya berfaedah gitu ya. Kadang
kadang suka ada aja gitu yang kayak apa sih, kayak hina-hina gitu kan, atau kurang apa tapi nggak ngasih kayak ya udah. Iya kak, iya karena memang ya itu benar, artinya ya jadi cuman sekedar ngekritik, tapi ya makanya kita harus menyadari itu dulu sih, makanya kita harus sadar dulu, benar, maksudnya kita harus sadar teman seperti apa sih yang kita butuhin gitu. Kan kalau teman yang memang tadi ya kamu harus dianggap selalu salah melakukan sesuatu, ya itu toxic sih. Jadi pada akhirnya ya apa gitu kan, maksudnya yang benar tuh yang kayak gimana, kan benar versi kita sama versi orang lain kan selalu itu kan pasti beda ya. Kadang maksudnya beda di sini tuh ada konteks tertentu gitu kan. Ya makanya kalau ada seseorang yang intinya sih the best marketing kalau dalam dunia startup atau bisnis, the best marketing itu adalah care. Ya udah care aja gitu. Maksudnya kalau ngomongin masalah sesuatu hal kayak mereka punya masalah, kan ada orang yang cuman sekedar pengen tahu lu kenapa, selesai aja gitu ya. Tapi kan kita bisa ngebedain mana yang care, mana yang cuma pengen tahu doang, atau yang cuma penasaran doang, kan kayak gitu. Itu sih yang makanya itu yang kita tuh juga jadi, pokoknya semenjak kejadian itu kakak jadi lebih peka sih, kayak oh ternyata kayak gini ya tipikal-tipikalnya, dan itu jadi bekal banget sih sampai hari kayak gitu. Iya benar-benar, kalau kita udah ngerasain pahit asem segala macamnya di kehidupan tuh kayak kayak kita nggak yang keburu-buru ngejudge orang, tapi kita juga nggak yang terlalu ini gitu kan, kayak bisa lebih selektif gitu kalau udah ngalamin itu. Dan buat teman-teman lebih berhati-hati kali ya. Lebih hati-hati. Mungkin buat teman-teman juga mungkin masih ada yang dalam situasi tersebut, atau mungkin baru saja mengalami situasi tersebut gitu. Teman-teman juga bisa sebelum kita judge teman kita juga perlu balik lagi sih, self check lagi, kayak refleksi diri gitu kan, apakah kita juga sudah baik, atau mungkin kita sebelumnya punya dosa gitu kan sama mereka, punya kesalahan yang kita nggak sadari, mungkin kayak kayak tanpa menyakiti hati teman kita, kayak aku gendut gitu kan, atau lu hitam gitu, body shaming ya. Iya, body shaming gitu kan ya. Kita juga perlu refleksi diri dulu, kita mungkin harus minta maaf duluan gitu kan, baru mereka kayak mikir juga kenapa nih temen gue minta maaf, apa gue juga punya salah. Jadi ya kita juga ya harus self check gitu, selain kita juga menjauh, sebelum kita menjauh karena bukan kita yang penyebabnya, ya udah jauhin aja kan. Udah dikasih tahu ya kalau kita bertemanlah dengan orang-orang yang baik kalau misalnya kita pengen ketularan baik gitu. Jadi ya cari teman yang baik. Kalau aku ya. Kalau menurut aku. Tapi ada gimana? Kalau menurut aku. Iya itu. Kalau menurut aku itu. Jadi kalau menurut gue sendiri sih itu tuh pernah ada quotes yang aku suka banget. Jadi gini sih guys, the people who close to you is like your mirror gitu. Artinya ya sebenarnya adalah cerminan dari kita, siapa orang-orang yang dekat dengan kita. Kalau kita baik dan berteman dengan orang yang menurut kita itu kurang baik atau toksik, ya itu tuh akan seleksi dengan sendirinya sih sebetulnya. Nah makanya ada pertanyaan, kenapa ya misalkan aku tuh udah baik banget gitu sama orang, tapi orang kayak gitu aku jadi nggak mau baik lagi gitu. Salah kayak gitu. Padahal sebenarnya tetap menjadi orang baik, itu yang paling penting. Karena dengan gitu kita bakal didekatkan dengan orang-orang baik selanjutnya gitu. Jadi jangan pernah menstereotype bahwa ya berarti semua orang di dunia itu jahat gitu kan. Kayak cewek ketika disakitin sama cowok, semua cowok tuh buaya gitu kan. Nah itu kan nggak semua kayak gitu misalnya. Nah makanya hal yang paling penting ya tadi gitu, intinya kita terus lakukan yang terbaik sih. Maksudnya nggak usah khawatir nanti dia jahat atau nanti apa, ya tetap aja jadi orang yang baik sih. Itu sih yang paling penting menurut gue tuh, itu yang paling apa ya,
itu jadi moto gue sampai hari ini sih, kayak biarin aja orang mau seperti apa, ya intinya gue tetap jadi orang yang baik karena gue yakin gue pasti bakal didekatkan dengan orang-orang yang baik juga gitu sih. Benar banget. Aku juga sempat persis buat punya pemikiran kayak gitu ya. Ngapain gue baik sama orang kalau gue diginiin gitu. Tapi setelah aku mencoba untuk tidak baik tuh kayak ada something wrong aja gitu loh, kayak aku bukan gue ya gitu, kayak gue kayak maksain diri, kayak nggak tahu arah, nggak tahu mau kemana gitu rasanya pas gue berpikir untuk tidak baik gitu. Jadi akhirnya ya udah menjadi diri gue sendiri gitu kan, menjadi ya terus berbuat kebaikan gitu, karena apa ya, kalau kata orang-orang kan kata orang-orang banyak banget, karma itu berlaku dan karma itu berlaku ya, kalau kita berbuat baik terus gitu kan, itu baik sama kita, entah caranya apapun gitu kan. Betul. Tapi ini kenapa kalau mungkin lihat di Instagram gue itu ada surat Luqman ayat 22 tuh, kenapa ada di situ gitu? Itu sebenarnya itu jadi doa sih buat gue sendiri, karena di surat Luqman ayat 22 kalau teman-teman mau lihat, kalau kalian mau lihat gitu, maksudnya kalau kamu mau lihat, isinya tuh di situ tentang ya ketika orang berbuat baik dan itu niatnya karena Allah, maka dia berpegang teguh pada tali kukuh yang kokoh gitu, yang kuat, karena hanya kepada Allah hanya kepada Allah kesudahan segala urusan. Artinya ya masalah itu semua selesai karena Allah gitu. Jadi tetap jadi orang baik. Ingat aja, baca aja di surat Luqman ayat 22, di situ Allah mengatakan hal itu. Jadi ya jangan khawatir untuk tetap jadi yang baik sih. Terus juga ibaratnya ketika kamu berbuat baik, maka itu untuk diri kamu sendiri, dan ketika berbuat buruk maka untuk diri kamu sendiri juga gitu. Kayak gitu aja. Jadi nggak usah khawatir, karena Allah juga nggak pernah tidur sih. Gitu guys. Sangat banyak banget ya yang kita dapetin dari ini, baru pertanyaan awal nih, belum pertanyaan dari teman-teman yang perlu kita jawab. Langsung aja ya masuk ke pertanyaan dari teman-teman atau listener kita. Pertanyaan pertama, apakah sebuah dosa jika kita bersikap tidak peduli dengan orang lain? Jadi aku nggak tahu ya, saya nggak tahu dosa yang maksudnya kayak gimana. Tapi kalau misalkan itu intinya sih, kalau pertanyaan yang pertama ini coba ikuti hati sih. Maksudnya konteksnya yang tadi yang tadi, kalau kita berbuat baik, kita peduli sama orang lain, sebenarnya kita peduli sama diri sendiri, bukan sama orang lain. Itu aja sih yang perlu ditanamkan di mindset kita. Artinya ya ikutin kata hati, bukan karena kayak gue jadi nggak peduli ya, gue karena masih ada perasaan. Gue nggak peduli karena ya udah sebenarnya gue peduli tapi nggak kelihatan nggak peduli dan sebagainya gitu. Ya nggak perlu, jadi diri sendiri aja. Artinya kalau emang lu peduli ya lu tunjukin, kalau enggak ya udah gitu. Maksudnya nggak usah yang quote unquote tuh seakan-akan tuh jadi fake. Tapi yang paling penting adalah ingat yang tadi gitu, ingat dari surat Luqman ayat 22 bahwa ya hanya kepada Allah kesudahan segala urusan. Artinya ya udah, ketika berbuat baik ya untuk dirimu sendiri, ya ketika berbuat buruk ya sebenarnya buat diri kamu sendiri juga. Itu sih yang paling penting. Jadi untuk soal dosa, wallahu a'lam bishawab. Iya, karena bukan malaikat ya, jadi kita nggak nyatet dosanya. Tahu? Kayak gitu. Oke, mungkin teman-teman untuk pertanyaan pertama, apapun yang nanya semoga terjawab. Kalau kurang ya bisa datang ke kajian mencari pencerahan seperti Kak Luqman ya. Iya benar. Itu tuh pas masa-masa dulu tuh pokoknya aku fanbase-nya Ustadz Hanan Attaqi lah. Artinya ya ketika dengerin ceramahnya beliau gitu ya, kayak nangis sendiri gitu. Jadi ya di situ sih banyak titik balik yang ketika kita lagi di masa titik balik itu, kita tuh beneran jadi sadar siapa kita sebenarnya sih sebetulnya. Kita tuh sebenarnya kita tahu asli diri kita itu ya ketika di titik balik. Makanya sebenarnya momen ketika di titik balik itulah momen menurut gua itu
menjadi hal yang bagus banget untuk kita bikin anchor ya, kita ngebentuk diri kita lah saat-saat masa-masa itu gitu sih. Jadi masukin aja tuh fondasi-fondasi agama, fondasi-fondasi kebaikan, jadi dia nanti akan makin kokoh sih ketika di masa-masa titik itu sih, gitu yang paling penting. Benar sekali. Kita ya intinya sih kita harus banyak-banyak apa ya, belajar tuh jangan cukup sekali dengar terus oh kata ini A ya udah A gitu kan, tapi kita juga harus berusaha sama apa sih maksudnya gitu kan. Betul. Oke, untuk pertanyaan kedua nih simpel, apa sih yang menjadi inspirasi bagimu? Apa inspirasi bagi kakak tuh apa sih? Inspirasi, jadi sebenarnya ini mau gue bahas di Moti Random. Nanti teman-teman juga jangan lupa dengerin Moti Random ya. Jadi promosi. Jadi sebenarnya di episode kedua gue mau bahas ini, pertanyaannya persis. Maksudnya ini adalah jawaban sebenarnya. Bagi gue tuh ini jawaban. Apa yang menginspirasi adalah yang pertama adalah diri sendiri. Kadang mungkin kita gampang ya ngomong ya, umumnya inspirasi adalah orang tua kayak gitu, itu umum lah, maksudnya itu mah udah pasti gitu kan. Tapi kita tuh kenapa sih kita insecure, kenapa sih kita saat-saat masa itu kita jadi makin down ya, karena kita nggak sadar proses apa yang udah kita jalanin kemarin gitu. Kita nggak sadar di masa-masa kecil kita juga banyak ngelewatin hal-hal berat, tapi kita bisa ngelewatin gitu. Kita nggak sadar, kita nggak pernah hargain diri sendiri. Kapan sih kita terakhir minta maaf sama diri sendiri? Kapan sih terakhir kita berterima kasih sama diri sendiri? Ya nggak sih gitu. Sedangkan menurut gue yang paling menginspirasi adalah diri gue sendiri. Artinya diri kalian pribadi gitu. Jadi jangan menganggap bahwa orang lain yang jadi inspirasinya, tapi ya coba aja lihat foto-foto masa kecil, bagaimana kita udah sampai di titik ini. Pasti kan banyak hal-hal berat yang kita nggak pernah tahu, dan yang tahu itu cuma diri sendiri ya. Itu yang paling penting. Gimana misalkan dari soal suatu hubungan, dulunya nggak susah move on, yang pada akhirnya ternyata udah sampai di titik ini, kita fokus sama pekerjaan misalnya, itu kan jadi salah satu inspirasi. Artinya ternyata oh iya ternyata gue kayak gitu ya, jadi bahan tertawaan gitu. Dulu tuh gue ngeliat di Raditya Dika ya, kayak orang-orang dia tuh bisa, maksudnya hal yang paling gue lakukan ketika zaman sekolah dan orang tua gue cerai dan saat itu ngedrop banget adalah ya gue sampai di titik ini tuh gue jadi mentertawakan masa-masa SMA yang kayak gitu, yang lucu aja gitu. Ternyata ya ampun, galau-galauan karena cewek lah, karena apalah misalnya, ya gitulah. Artinya apa sih poinnya, yang sebenarnya harusnya inspirasi adalah diri sendiri. Ya tadi gitu, jangan pernah lihat keluar dulu. Jadi ketika ada masalah nih ya, ketika ada masalah, jangan pernah cari jalan keluarnya. Tapi yang paling pertama dan yang utama adalah cari jalan ke dalam dulu sebelum kita mencari jalan keluar. Itu yang paling penting. Termasuk soal inspirasi. Harus jadi inspirasi diri sendiri dulu, baru orang lain. Ya kenapa banyak orang yang insecure adalah gara-gara ya mereka tidak bisa mengapresiasi diri mereka sendiri. Itu sih yang paling penting. Makanya sadar sekarang tuh kita lagi di mana. Itu akan membuat diri kita akan jadi lebih kuat. Gitu kira-kira. Allahu a'lam bishawab. Wow, sangat membuka pemikiran juga sih. Kayak mungkin teman-teman juga masih banyak yang apalagi pandemi kayak gini ya, mungkin banyak teman-teman yang insecure karena mungkin susah banget yang pasti nyari kerja di saat-saat kayak gini, apalagi job seeker sangat membludak nggak sih job seeker gitu kan, banyak banget. Jadi persaingannya juga lebih ketat kan. Kita ya harus lebih cari tahu apa sih skill kita gitu kan, apa yang kita butuhin buat mendapatkan pekerjaan gitu. Jadi kayak motivasi atau inspirasi untuk kita tetap terus nyari kerja, atau inspirasi kita untuk terus berkarya kalau misalnya kalian ada kreator atau apapun atau bisnis gitu. Gimana caranya kita untuk maintain itu, dan kita tahu pijakan kita saat ini. Betul banget. Sangat membuka ini ya, kayak
iya ya, kayak kita ada di mana nih gitu. Mungkin teman-teman juga banyak yang kehilangan arah gitu kan, di saat kehilangan job, kehilangan arah mau ngapain, atau di saat kehilangan pasangan terus kehilangan arah mau ngapain karena galau gitu. Who knows? Terus sesat dan tak tahu arah ya, kayak nyasar gitu kan. Dan lagu yang terkenal itu. Iya kayak gitu. Ya harapannya sih memang ya tadi, artinya kalau untuk terapi ya, apalagi teman-teman yang lagi masa-masa pandemi kayak gini, dan ya pasti kita juga sama-sama dan semua orang pasti ujiannya beda-beda. Dan yang paling penting adalah ketika kita lagi masa pandemi adalah masa-masa terbaik untuk kita mengembangkan diri kita. Dan yang kedua, dimulai dari apa yang kamu bisa dulu gitu. Kalau misalkan kamu bisanya itu, ya mulailah dari apa yang kamu bisa. Poinnya adalah untuk kondisi saat ini adalah survive. Itu sih yang paling penting. Jadi jangan memiliki target yang besar dulu, tapi yang jangka pendek dulu, dan itu adalah survive. Gitu sih kalau buat teman-teman yang lagi, ya pasti lagi masa-masa kayak gini, termasuk gue juga, pasti emang berat banget ya, apalagi di masa bisnis kayak gini. Tapi ya itu sih yang perlu kita sama-sama yang perlu sama-sama kita tanamkan ke dalam pikiran kita gitu. Iya benar banget. Sangat membuka pemikiran kita juga pastinya nggak sendirian gitu, banyak orang-orang termasuk Alukma, aku gitu kan, kita pasti ngerasain, kita semua ada di situasi yang sama saat situasi pandemi kayak gitu. Oke, pertanyaan terakhir nih dari teman aku yang agak mungkin cukup kompleks ya pertanyaannya. Jadi aku pernah mengalami, bukan aku dari dia ya. Aku pernah mengalami kegagalan. Kesempatan itu hanya sekali. Sampai saat ini aku masih punya rasa kecewaan hal itu. Gimana agar aku bisa menerima dan memaafkan hal tersebut? Oke. Sekarang coba bayangin kalau teman kamu itu megang gelas yang berisi air. Ya air yang air berapa ratus mili lah, atau anggap aja bayangin kamu nih megang botol yang 600 mili merek tertentu, kamu pegang sambil berdiri dan diem. Mungkin dalam 1 menit 2 menit nggak terlalu berasa apa-apa, tapi beda ketika itu tuh sejam 3 jam ngerasa pegel. Pokoknya pada akhirnya ya kayak mau copot aja kan. Berhari-hari misalnya kamu pegang, sama sih. Artinya ketika kita menyimpan rasa kecewa itu terus-terusan, maka kita akan tidak sengaja menutup segala kesempatan yang lain. Artinya bagaimana sih caranya gitu? Sebetulnya pengalaman bagi kita nih, bagi saya pribadi adalah, saya mungkin kalau ngomongin apalagi bisnis ya, yang kayak semuanya tuh berhubungan dengan kesempatan, berhubungan dengan juga keputusan gitu ya. Dengan cara itu. Dulu pernah ada beberapa tawaran bahkan dari luar negeri gitu, dan akhirnya gue tolak. Terus dan dengan gajinya juga gede banget, terus gue dengan kondisi gue sekarang, terus gue menyesal gitu. Ya enggak gitu, karena nih kalau kita ingat surat apa ya, gue lupa, astagfirullahaladzim, kan tidak ada daun yang jatuh ke tanah tanpa Allah ketahui kan. Artinya ya Allah maha tahu. Maksudnya bayangin daun aja jatuh ke tanah aja Allah tuh tahu gitu. Artinya semua yang terjadi dalam hidup kita itu tuh kan juga sebetulnya atas kehendak Allah ya. Orang menyakitin kita bisa gini logikanya. Ada 1000 orang yang mau nyakitin kita tapi Allah nggak ridho, terjadi nggak? Nggak akan. Terus ada 1000 orang mau nolong kita tapi Allah juga nggak ngizinkan, bisa ditolong nggak? Enggak. Ya itu tadi gitu. Itu semua tuh ya juga karena kehendak Allah. Itu sih yang paling penting. Artinya poin yang mau gue sampaikan adalah, ya mau sampai kapan gitu. Sedangkan kesempatan akan terus berjalan.
dan itu tuh di masa lalu gitu, itu tuh nggak akan pernah bisa dirubah gitu. Maksudnya yang kenapa harus mengecewakan sesuatu hal yang sebetulnya bisa jadi hari ini tuh lebih baik. Dan ada cerita gini, ada cerita ya. Jadi ada cerita dulu salah satu teman gue itu ini temannya teman lah. Dia itu mau naik pesawat terbang gitu. Dia tuh nggak sengaja tuh karena jalanan macet, akhirnya tuh dia telat gitu. Jadi dia bangunnya tuh agak kesiangan sedikit lah. Dan itu tuh pada saat dia sampai di bandara, itu tuh baru jeda 5 menit tuh pesawat tuh udah langsung berangkat gitu, terbang. Dan ternyata apa? Pesawat itu tabrakan gitu. Artinya apa sih gitu? Yang maha tahu apa yang kita butuhkan itu cuma Allah gitu. Apa yang tahu yang saat itu kita butuhkan. Kayak tadi gue cerita tentang bagaimana gue ditusuk sama partner sendiri. Ya tapi dengan gara-gara itu gitu. Gara-gara itu tuh gue jadi sekarang banyak belajar dan gue jadi banyak kerja sama orang. Karena gue bisa ngefilter gitu. Mana yang benar-benar bagus untuk diajak kerja sama, mana yang enggak gitu. Nah itu sih yang paling penting. Artinya kita percaya gitu kalau misalkan apa yang terjadi saat ini dan bahkan sampai hari ini itu tuh terjadi karena memang ya kalau ngomongin Allah, terus misalkan ya itu kan Allah nih, misalkan kalau ngomongin bisnis sekarang bayangin dulu mungkin orang-orang sebelum masa pandemi gitu kan, orang-orang mungkin lagi berjaya-berjayanya dengan bisnisnya. Orang-orang berjaya-berjayanya dengan segala kegelimpangan hartanya. Terus ya pokoknya ibaratnya nggak tiba-tiba gitu, plek, cuman ada satu makhluk yang tidak kasat mata itu menggegerkan dunia gitu. Itu kan di luar dari kontrol kita ya. Dan juga terus apakah orang-orang yang lagi bikin bisnis itu jadi nyesel? Ya dia nggak akan pernah berkembang lah. Sedangkan gini, kalau dalam dunia investasi, ketika ada suatu entitas, suatu perusahaan itu baru, itu pasti akan diragukan dibanding entitas perusahaan yang dia sudah lama dan dia sudah melewati banyak ujian. Itu pasti akan jauh lebih dipercaya. Karena apa? Dia berhasil survive pada ujian itu gitu. Ya makanya sekarang saatnya jawabannya adalah menerima. Ya mau sampai kapan sih rasa kecewa itu gitu? Kecewa, bahagia adalah itu tuh cuman kondisi emosi manusia sementara. Yang salah adalah ketika kita lagi kecewa, kita berharap bahagia. Padahal bahagia juga sementara, kecewa sementara. Kan nggak bisa kayak gitu. Kita harus tetap berjalan. Itu sih yang paling penting. Terus apa gue nyesel gitu? Gue pernah ngerekrut orang yang ibaratnya pada akhirnya nusuk gue sendiri? Enggak, sama sekali enggak. Malah gue pengennya berterima kasih banget sama dia. Karena gara-gara dia, gue bisa jadi punya bekal, ketemu Circle 1 RI, ketemu orang-orang yang ibaratnya ya lu harus punya integritas di sana. Gara-gara itu ya gue belajar gitu. Ya terus emang gue nyesel? Enggak. Kalau gue nyesel terus-terusan, kapan gue berkembang ya? Kapan bisnis gue bisa berkembang? Kapan tim gue bisa makan? Itu kan yang paling penting. Itu sih. Tapi nggak tahu ya konteks kecewa atau kesempatan itu seperti apa. Tapi yang paling penting adalah kita harus sadar utuh hadir penuh. Hari inilah kita hidup, bukan kemarin. Itu sih yang paling penting. Jadi kayak mungkin kalau di psikologi ada istilah kayak mindfulness atau here and now, misalnya sadness-nya kemarin, ya udah hari ini kita cari goal lain gitu kan, atau mencoba untuk mengurangi sadness itu. Kayak kita hidup untuk hari ini dan besok gitu kan, bukan untuk kemarin. Jadi kita harus nge-resolve secara perlahan kita itu pekerjaan orang gagal kan cuma sekali gitu kan, terus nilai aku kecil, aku nggak bisa ngerubah nilai UN aku kan. Iya, maksudnya benar, artinya ketika kita sadar ya, maksudnya kita sadar hidup hari ini. Dulu gue beberapa kali ngalamin depresi ya. Obatnya apa coba? Gue cuman fokus sama apa yang gue kerjain hari ini. Gue nggak mikirin besok, gue nggak mikirin kemarin. Gue fokus banget. Gue selesai hari ini, gue nonton Netflix, gue fokus kerjain tas yang apa yang bisa gue selesaiin hari ini, gue selesaiin semuanya dengan maksimal, selesai gitu. Dan itu kan yang bikin Steve Jobs menjadi orang besar, dan itu kan yang bikin
Bill Gates itu jadi orang besar gitu. Dia hidup untuk hari ini gitu. Artinya dia memang punya plan, tapi tetap dia hidup hari ini. Bagaimana dia sadar utuh hadir penuh mereka untuk bersama keluarganya. Itu sih yang paling penting. Artinya ya, jadi kita jangan, kan kita belum tentu besok tetap hidup ya. Kita nggak tahu, mungkin malam ini kita dicabut nyawanya. Kalau kita nggak bahagia hari ini, terus kapan gitu. Makanya salah satu terapi gue untuk kemarin ibaratnya bisa keluar dari depresi adalah dengan kita sadar hidup untuk hari ini sih. Itu yang paling penting. Bener banget sih, kayak ya aku juga baru kemarin banget gitu setelah sebelum mulai kerja ini gitu ya, kayak aku ngerasa ya udah aku nggak usah mikirin terlalu jauh dulu 10 tahun ke depan tuh aku hidup gitu kan. Aku pengen apa ya, pengen meraih apa yang aku suka gitu, apa yang aku bener-bener inginkan daripada ya, dan aku saat ini hidup buat diri aku sendiri gitu. Jadi sesuatu yang belum terjadi gitu kan di depan gitu. Walaupun ya nggak salah sih mikirin ke depan, cuma aku kayak daripada aku memaksakan diri ke tempat yang tidak aku inginkan, tidak benar-benar aku inginkan gitu ya, mendingan aku ada di tempat yang aku inginkan gitu kan istilahnya. Tuh, perlahan aja, maksudnya jangan apa ya, jangan ya nggak apa-apa kita punya plan ke depannya, itu tuh nggak ada masalah, tapi jangan sampai kita hidup untuk besok. Maksudnya jangan sampai kita hidup besok, tapi kan kita kan cuma hidupnya, kesempatannya hanya hari ini. Ya, makanya kenapa Hasan Albana ya pernah bilang kalau kamu Mahatma Gandhi ya, yang pokoknya kalau kamu itu apa namanya hidup di masa lalu kamu akan sedih. Kalau kamu sedih berarti bisa jadi kamu hidup di masa lalu. Kalau kamu khawatir berarti kamu lagi hidup di masa depan. Maka hiduplah untuk hari ini. Gitu sih. Kalau nggak salah. Bener banget. Gitu guys. Aku juga banget nonton dari anime gitu kan, kayak banyak banget pelajaran mungkin yang bahkan sinetron Indonesia tidak mengajarkan itu ke aku gitu. Kayak ini loh friendship tuh ada loh gitu kan, kayak kita perlu ini gitu kan. Terus ternyata dari musuh juga bisa jadi teman gitu kan, kayak di anime gitu banyak banget kan ceritain gitu. Kayak dari apa yang aku tonton, dari apa yang aku baca gitu. Cuma kayak balik lagi juga gimana aku menerapkan dan menjadikan itu prinsip aku buat berteman sama semua orang, tapi aku juga tetap bisa memfilter gitu siapa yang akan menjadi teman aku gitu. Sama seperti yang sudah diterapkan juga gitu ya. Semoga semua orang bisa menerapkan hal tersebut. Amin. Iya sih. Pokoknya intinya kesimpulan dari hari ini sih sebenarnya ya kita hidup untuk hari ini sih, dan sadar apa yang bisa kita kontrol dan apa yang kita nggak bisa kontrol. Itu sih yang paling penting. Dan mungkin dari tema kita turning point in your life ini juga merupakan kayak ya saat kita down, saat kita sedih, saat kita benar-benar putus asa, saat itu nggak akan lama gitu, karena pasti ada yang membuat itu berbalik, membuat itu berubah, dan membuat kita ada di posisi happiness, ada di posisi kita jadi kembali lagi semangat gitu kan. Jadi ya kita harus terus melangkah maju untuk hari ini dan hari ini berikutnya gitu loh. Mungkin seperti itu. Betul. Ada yang disampaikan lagi Kak Lukman? Iya, aku setuju banget. Artinya ketika kita lagi ngedown, ngedrop adalah itu masa-masa terbaik. Pokoknya gue selalu bilang kalau gue ngisi acara tuh bilang ke yang lain bahwa mindset itu yang paling penting, karena mindset itu jadi perkataan, perkataan jadi perbuatan, dan perbuatan jadi kebiasaan. Dan mau lihat seberapa sukses seseorang ya dilihat dari kebiasaannya sekarang, itu meramalkan dia untuk 5 tahun ke depan. Artinya apa? Ketika di masa-masa turning point, itu masa-masa terbaik bagi kita untuk belajar lebih banyak,
untuk membentuk diri kita jadi lebih baik dan belajar dari kesalahan sebelumnya. Jangan pernah mencari nasihat untuk diri sendiri. Fokus untuk hari ini, karena setelah hari ini besok tuh masih lahir kembali gitu. Dan matahari masih bersinar terang, artinya dunia nggak akan peduli seberapa lo lagi sakit, lo jatuh, dunia nggak akan pernah peduli sih. Kita harus lebih strong, itu yang paling penting. Artinya ya jangan cara kita untuk give your time untuk ketika masa-masa kamu lagi sedih gitu, masa kecewa nggak apa-apa gitu, tapi ya jangan berharap langsung bahagia, karena bahagia dan kecewa adalah hanya sebatas emosional manusia. Dia bersifat sementara gitu. Jadi fokusnya adalah membentuk diri. Itu yang paling penting sih. Jadi kira-kira gitu. Kalaupun mau berbuat baik, ya sebenarnya kan kalau di Al-Quran udah jelas. Maka ketika engkau berbuat baik, maka untuk dirimu sendiri. Dan ketika engkau berbuat buruk, maka ya untuk dirimu sendiri juga gitu. Itu kira-kira. Semoga bermanfaat. Amin. Insya Allah semua yang malam ini sangat bermanfaat buat teman-teman ya nantinya, dan bisa jadi buat teman-teman untuk mencari atau ya take your time when you in your down point, in your stress, sadness, anything. And I would like to remind you all to follow Sinner Thought and also at Lukman Al-Jundi, and also get to visit my lovewritten.tumblr.com, and of course our podcast in Sinner Thought Podcast, and don't forget to support us. Thank you Kak Lukman buat malam ini untuk cerita-ceritanya, untuk kisah-kisahnya yang sangat berasa buat aku dan buat listener yang sedang galau, sedang sedih atau lain-lainnya. Semoga kedepannya kakak selalu dan semakin sukses. Amin. Terima kasih. Thank you so much. Salam pesan-pesan terakhir sebelum itu. Pesan-pesannya adalah jangan pernah lelah untuk berbuat baik. Itu sih yang paling penting. Okay, thank you so much. And don't forget to listen to our podcast. Thank you for listening to Sinner Thought Podcast, and I hope you enjoyed this episode. Also, I would like for you to follow Sinner Thought Podcast on Spotify, Anchor FM, and anywhere you can find me. And I hope you could participate for my next episode. See you.